Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Senang sekali kita bertemu kembali. Dan kali ini saya akan bicara tentang hukum-hukum kepastian. Kalau misalnya kita disuruh memilih antara mengikuti sesuatu yang sudah pasti atau mengikuti sesuatu yang belum pasti, pasti kita semua memilih sesuatu yang sudah pasti. Ngapain kita ikuti sesuatu kalau itu belum pasti, belum jelas dan sebagainya ya. Tapi ternyata banyak orang-orang yang sudah tahu hal itu yang pasti tetap nggak diikuti. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hukum kepastian yang akan membimbing kita untuk membuat hidup kita itu lebih jelas gitu. Arah kita itu lebih jelas. Kesungguhan kita itu lebih jelas untuk mengejar sesuatu. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah pasti. Hukum kepastian. Nah, kalau sudah pasti, enak kita ikutinya, enak kita ngatur langkahnya. Kalau kita belum pasti kan kita masih ragu-ragu benar apa enggak. Nah, kalau ini sudah menjadi sesuatu yang dipastikan benar. Jadi tinggal kita ikuti saja. Apa ketiga hal itu? Dan yakinlah ketiga hal ini akan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sukses, dan kita pengen apa saja dalam yang menjadi harapan hidup kita, insya Allah semuanya akan lebih mudah tercapai. Lebih jelas. Kenapa? Karena kita mengikuti hukum kepastian. Ayo kita ikuti sama-sama. Teman-teman, hukum kepastian yang pertama. Kalau kita dibenci, tidak disukai oleh banyak orang, itu belum tentu atau belum pasti bahwa kita ini adalah orang yang buruk. Jadi orang sana benci kita, orang sana nggak suka sama kita, itu belum tentu. Apakah kita pasti buruk? Belum tentu. Belum tentu. Bisa iya, bisa tidak, artinya belum tentu. Belum ada kepastian. Kenapa? Karena orang-orang yang paling baik pun, para nabi pun dibenci oleh banyak orang. Apakah para nabi itu buruk? Enggak. Tapi yang pasti bahwa kalau kita dibenci oleh banyak orang yang membenci kita itu belum tentu. Tapi bisa iya, bisa tidak. Tapi yang pasti gitu. Yang pastinya apa? Kalau dalam diri kita itu banyak sekali benci kepada orang, kita benci ke masa itu, situ kita benci, tetangga kita benci, saudara kita benci, orang tua kita benci, anak kita benci, teman kantor kita benci, banyak sekali orang yang kita benci, itu sudah pasti bahwa kita adalah orang yang jahat. Kalau orang lain banyak yang membenci kita, belum tentu kita jahat. Tapi kalau kita banyak sekali membenci orang, setiap yang dekat kita benci, itu sudah pasti bahwa diri kita ini adalah orang yang jahat. Ingat ya, hukum ini. Kalau orang lain membenci kita, belum tentu kita jahat. Tapi kalau kita membenci orang lain begitu banyak, orang lain kita benci, itu sudah pasti kita jahat. Ini kita ingat. Jadi hukum kepastian. Tapi itu bukan berarti bahwa kita boleh membenci tapi sedikit orang saja. Jangan seperti itu, jangan sampai. Tetaplah, makanya intinya adalah bahwa kita harus berbuat baik kepada semua orang. Jangan sampai ada kebencian. Istilahnya punya satu musuh saja, satu orang yang kita benci aja itu sudah terlalu banyak. Punya satu saja itu sudah terlalu banyak. Jadi jangan sampai ada orang yang kita benci. Karena makin banyak orang yang kita benci, makin menunjukkan kepastian bahwa diri kita sudah pasti orang jahat. Tapi sebaliknya, banyak orang membenci kita, belum tentu kita orang jahat. Tapi itu juga jangan dijadikan alasan untuk nggak apa-apa lah orang benci kita. Padahal orang benci kita karena kita jahat ya. Nah, jangan kita pakai itu untuk menjadi alasan nggak apa-apa, belum tentu saya jahat kok. Kalau banyak orang, bisa jadi karena kita jahat. Jadi tetap kita harus koreksi diri. Cuma intinya itu, bahwa yang pasti bahwa kalau kita banyak membenci orang, berarti kita pasti orang yang jahat. Itu hukum kepastian yang pertama. Kepastian yang kedua adalah apa?
Kalau kita berpikir positif, belum tentu hasilnya positif. Tapi besar kemungkinan memang hasilnya positif. Tapi belum tentu, bisa juga tidak. Tapi sebaliknya, kalau kita berpikir negatif, maka hasilnya pasti negatif. Pasti negatif, tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk positif. Kalau kita berpikir, pasti bisa nih. Saya akan coba deh. Gagal, gak apa-apa deh, saya coba deh. Masih ada positif kita berpikir, kita kemungkinan akan berhasil. Ayo coba, kamu maju ke depan, presentasi. Bisa nggak? Siap, bisa. Apakah pasti berhasil bagus? Belum tentu. Tapi dia sudah punya potensi untuk berhasil. Tapi kalau misalnya, kamu maju presentasi, bisa nggak? Aduh, gimana ya? Saya nggak bisa. Aduh, saya takut gini. Nanti kalau gini. Coba, harus maju lah. Nggak bisa. Aduh, saya gini. Pasti gagal. Pasti gagal. Lihat, presentasinya pasti gagal. Udah pasti. Kenapa? Karena dia sudah berpikir negatif. Sesuatu yang negatif pasti hasilnya negatif. Tidak ada sedikit pun kemungkinan untuk positif. Tapi kalau kita positif, mungkin hasilnya belum tentu positif, tapi besar kemungkinan untuk positif. Jadi positive thinking itu tetap harus dijaga, dipelihara. Positive thinking dalam hal apapun. Ya, kan? Sehingga dengan demikian maka kita akan punya peluang besar untuk berhasil. Tapi kalau kita sudah negatif, sudah pasti hasilnya negatif. Jadi buang semua pikiran negatif. Kenapa? Karena pasti kejadian. Aduh, saya nggak bisa, pasti nggak bisa. Saya kan nggak, kayaknya saya mungkin gagal nih. Ya pasti gagal deh. Aduh, saya takut, pasti takut deh. Saya nggak bisa. Saya begini, terlalu ini. Pasti jadi. Itu pasti jadi. Karena hukumnya udah begitu. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita yang negatif. Karena pasti terjadi itu. Terus berpikir positif, berkata-kata positif, bertindak positif, maka kemungkinan besar hasilnya akan positif. Kemungkinan besar hasilnya akan positif. Selalu saja ada jalan untuk itu menjadi positif. Itu yang kedua. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah kalau kita mencoba sesuatu dan kita gagal, kita masih punya kemungkinan besar untuk berhasil. Coba, gagal. Masih punya kemungkinan untuk berhasil. Tapi ada satu yang pasti nggak berhasil dan pasti nggak akan pernah sukses. Apa? Kalau kita menyerah. Kalau kita menyerah, maka kita sudah menutup semua pintu-pintu kesempatan, pintu-pintu peluang untuk berhasil. Sudah pasti tidak akan pernah berhasil. Kenapa? Karena kita sudah menyerah. Jadi jangan pernah menyerah. Kalau kita gagal sekali, masih bisa ada kemungkinan. 2 kali masih bisa, 3 kali, 10 kali, 100 kali. Itu masih terbuka peluang untuk kita bisa berhasil, untuk bisa sukses. Tapi 1 kali saja menyerah, habis semua peluang, semua kesempatan kita untuk meraih apapun sudah nggak bisa lagi. Selesai semuanya. Oke, saya ulangi kembali ya. Jadi yang pertama, kalau misalnya banyak orang yang membenci kita, itu belum tentu kita orang yang jahat. Tapi kalau banyak orang yang kita benci, udah pasti bahwa kita orang yang jahat. Kemudian yang kedua, kalau kita berpikir positif, maka hasilnya belum tentu positif, tapi sangat besar kemungkinan untuk kita raih berhasil. Yang terjadi adalah hal-hal yang positif juga. Tapi kalau kita berpikir negatif, 100% pasti bahwa kita pasti akan negatif hasilnya. Dan yang ketiga, kalau kita berusaha mencoba sesuatu dan kita gagal, masih punya kesempatan untuk berhasil. Masih ada kesempatan untuk berhasil. Tapi kalau kita mencoba dan kita gagal dan menyerah, maka kita sudah menutup semua kesempatan untuk berhasil. Jangan pernah menyerah. Demikian motivasi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu lagi.